bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan, saya merenungkan bacaan Injil mengenai Yesus yang bertanya kepada murid-muridnya siapakah putra manusia itu. Lalu salah satu tokoh yang menjawab, rasul yang menjawab adalah Simon Petrus. Mencermati percakapan Yesus dan Simon Petrus, dan akhirnya bahwa Petrus diberikan kunci kerajaan surga, menarik buat saya. Saya jadi teringat pengalaman bahwa saya itu punya seorang sahabat. Sahabat saya ini dulu waktu kecil, waktu sekolah SD, SMP, dia itu panggilannya dikenal sebagai Ovan. Ya, Ovan, panggilan namanya itu Ovan, SD, SMP. Lalu masuk SMA, masuk asrama bersama saya, dia berubah nama. Ovan menjadi Vano. Ya. Vano lalu bertumbuh, berkembang bersama, studi sama saya, dan akhirnya menjadi Romo Vano. Ya. Dulu dia namanya Ovan, keren. Lalu ketika masuk seminari namanya berubah jadi Vano. Lalu kurang lebih 3 tahun yang lalu, dia ditugaskan di pedalaman Papua. Di pedalaman Papua ketika dia datang, dia berganti nama lagi menjadi Pastor Yosef. Ya, jadi Ovan, Vano, lalu yang di Papua dia dikenal sebagai Pastor Yosef. Tapi saya yakin dia akan balik lagi ke sini menggunakan nama Romo Vano lagi. Karena apa? Karena di pasturan di Papua itu anjingnya bernama Vano, ya. Jadi kalau kita panggil Vano, 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 dua-duanya nengok, ya. Maka diganti namanya Pastor Yosef. Pasti kalau dia kembali lagi ke Jakarta, kita juga akan memanggilnya Romo Vano lagi. Tapi sejak dahulu ketika pertama kali ketemu dia, saya tidak pernah panggil Ovan, saya tidak pernah panggil Vano, saya tidak pernah panggil Joseph. Sampai detik ini, kalau saya telepon juga, saya nggak pernah panggil 3 nama itu. Saya selalu panggil dengan nama julukan. Julukannya dia itu Bombay, ya. Karena orangnya mirip-mirip India. Maka saya selalu panggil, dia nggak pernah sebutnya lagi Vano, itu saya nggak pernah. Tapi sebutannya Bombay, ya. Romo Bombay atau Bombay saja. Ya. Ada perubahan-perubahan nama, tapi orangnya tetap sama. Ovan, Vano, lalu Joseph. Lalu saya memanggil dengan lebih akrab, kita juga mungkin punya julukan-julukan, Bombay saya panggilnya, dan lain-lain. Ya, ada nama-nama yang dimiliki oleh satu pribadi. Mungkin kita juga demikian, punya nama kecil, punya nama julukan, punya nama yang dikenal di tempat ini siapa, nanti di tempat lain lagi siapa. Gitu.
Jadi kita punya beberapa panggilan. Saya juga merasakan demikian ketika saya merenungkan ketika saya pulang ke rumah. Kalau saya pulang ke rumah, kalau kakak saya, bapak ibu saya itu menyebut dan memanggil saya dengan panggilan Dek, ya, karena saya anak paling kecil. Kalau menyebut saya dengan panggilan Dek, saya udah tahu pasti mereka mau kasih wejangan nih, ya, mau kasih nasihat. Tapi kalau saya pulang, lalu bapak ibu saya, kakak-kakak saya itu memanggil Romo, wah, itu di keluarga itu saya langsung jadi yang paling tua. Padahal orangnya sama. Kalau saya dipanggil Romo berarti ada sesuatu yang mau diceritakan, ada sesuatu yang mau dicurhatkan. Padahal orangnya sama, pulangnya juga sama, orang tuanya sama, tapi sebutannya berbeda. Saudari-saudara, kenapa saya ceritakan ini? Dalam bacaan Injil, percakapan antara Yesus dan Simon Petrus itu juga terjadi beberapa sebutan, beberapa panggilan nama. Ketika di awal Yesus mengatakan, ya, maka Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Lalu kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus. Nama yang pertama disebut oleh Yesus adalah Simon. Kita tahu Simon. Lalu setelahnya, dan aku berkata kepadamu, engkaulah Petrus. Engkaulah Petrus. Lalu selanjutnya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di atas batu karang itu sebenarnya juga nama panggilan, nama julukan. Kita tahu batu karang dalam bahasa aslinya itu Kefas. Maka ada 3 nama yang disebut itu. Simon, Petrus, Kefas yang artinya batu karang. Dari percakapan Yesus dan Petrus ini, saya lalu merenungkan, kita dapat merenungkan juga bersama-sama, bahwa ketika dipanggil dengan nama kita masing-masing, kita punya peran, kita punya tanggung jawab yang harus kita penuhi. Jelas, kita punya tanggung jawab, kita punya peran yang harus kita penuhi. Simon Petrus itu juga dipanggil, dan dia diberikan apa? Kunci kerajaan surga. Dia diberikan tanggung jawab untuk mendirikan jemaat Yesus. Apakah Simon Petrus pernah menyangka dan membayangkan demikian? Saya yakin gak pernah. Dia hanya menjawab aja. Siapakah aku? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ketika dipanggil, ada peran, ada tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Simon Petrus itu. Dan kita pun semua dipanggil dengan nama kita masing-masing oleh Yesus untuk mengikutinya. Bukan sekedar mengikutinya, tetapi juga punya tanggung jawab masing-masing. Punya perannya masing-masing untuk memuliakan dan mendirikan jemaat Kristus. Maka saudari-saudara, Anda yang berkeluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, Anda dipanggil untuk apa? Mendirikan jemaat dalam keluarga. Membangun kesatuan di dalam keluarga, itulah yang menjadi peran dan tanggung jawab. Kebersamaan di dalam keluarga menjadi peran dan tanggung jawab. Jangan lupa, ketika Anda mengucapkan janji perkawinan, di sana ada unsur yang gak boleh hilang, yaitu apa? Nama pasangannya lengkap disebutkan. Dan itu menjadi tanda bahwa ketika kita dipanggil, kita punya peran dan tugas yang jelas bersama dengan keluarga membangun jemaat. Anda yang masih studi, sekolah, SD, SMP, kuliah, dan lain sebagainya, itu juga punya tanggung jawab kan. Saya ini 2 hari ini lagi pusing belajar untuk menggunakan yang namanya aplikasi Siak NG.
Saya nggak tahu benar atau enggak, SIAK NG. SIAK NG itu Sistem Informasi Akademik Next Generation. Di situ banyak sekali pilihan, lalu saya lagi mencermati nama-nama mahasiswa. Dan ketika saya mencermati itu ada absennya, lalu ada pembagian nilai, bobot nilai. 10%, 20%, 50%, dan lain sebagainya. Kalau anak-anak sekolah kan ada absensi. Itu juga menjadikan punya peran, punya tanggung jawabnya. Ada nama di situ, ada tugas yang harus dilakukan apa? Belajar dengan baik. Supaya nilainya memenuhi batas minimal. Kalau enggak memenuhi batas minimal, ya harus mengulang lagi. Harus bekerja keras untuk senantiasa memenuhi tuntutan dan tanggung jawab belajar itu. Saya rasa ini menjadi jelas panggilan Tuhan kepada kita semua. Kita dipanggil dengan nama kita masing-masing. Kita punya peran, kita punya tanggung jawab untuk senantiasa mendirikan jemaat. Untuk senantiasa bertanggung jawab atas panggilan yang kita dapatkan. Sehingga apa, saudari-saudara? Kalau kita sudah dipercayakan Tuhan, kalau kita sudah dengar bahwa Tuhan Yesus panggil nama kita, Dia juga nggak akan meninggalkan kita kok. Dia kan nggak akan meninggalkan kita. Dia katakan kepada Simon Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dia senantiasa mengaruniakan berkat-Nya. Kalau kita juga penuh tanggung jawab untuk menjalankan peran kita karena panggilan Tuhan sebagai anak-anak-Nya. Ketika dibaptis, ketika ekaristi, ketika menerima sakramen-sakramen, kita diberikan tugas itu. Saya selalu membayangkan, ini agak nakal sedikit. Kalau kita ke kantor misalkan yang bekerja ya, itu kita punya name tag, lalu kita setia tuh, absen, ya presensi, karena kita bertanggung jawab. Kalau Anda ke gereja, kan nggak ada Anda di depan sana presensi fingerprint atau ngetap kartu, nggak ada. Tapi bagus juga kalau ada ya, supaya kalau wah ini dalam bulan ini kayaknya nggak ke gereja, sebulan ini nggak ke gereja nih, ada absennya, berkatnya kurangin dikit lah gitu. Kan nggak ada. Tapi hendaknya kita juga sadar punya peran itu. Kita mau senantiasa datang kepada Tuhan, menerima berkat-Nya, juga sekaligus tadi saya ulang lagi, menjalankan peran kita, tanggung jawab yang diberikan. Sehingga kita juga mampu mendirikan jemaat, mendirikan gereja, mendirikan kerajaan Allah. Nggak usah nunggu nanti. Kalau kita bertanggung jawab terhadap peran kita hari ini, itu juga akan terwujud kerajaan Allah. Kita hening sejenak.